selamat pagi pemirsa. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ini merupakan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Arliza Hadi dan tentunya saya Aldi Hawari. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga terus membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa Anda akses kapanpun. Untuk kami melalui sejumlah channel kami ada di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Dan kita ke informasi pertama. Ada informasi dari mana? Nah, ini ada informasi tentang seorang pemuda yang tewas ditikam bapak tirinya sendiri saat berduel di Jalan Kakak Tua 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan usai menikam korban, pelaku langsung melarikan diri. Aksi perkelahian antara bapak dan anak tirinya ini terjadi di Jalan Kakak Tua 1, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat, pelaku yang berbaju merah menunggu korban keluar dari salah satu rumah temannya. Begitu melihat korban keluar, pelaku langsung memukul hingga perkelahian pun tak terhindarkan. Sejumlah warga berusaha melerai aksi perkelahian tersebut, namun korban yang tersulut emosi terus mengejar pelaku. Setelah sempat terlibat duel, pelaku kemudian mencabut pisau dan langsung menikam dada korban hingga terjatuh. Meski sempat mendapatkan pertolongan, namun korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit Labuang Baji, Makassar. Usai menikam korban, pelaku langsung melarikan diri. Menurut keluarga korban, pelaku sempat cekcok dengan istrinya lantaran kehadirannya tidak disukai seluruh saudara korban. Kalau korban di sini memang di sini bergaul itu korban ya, kan ada teman-temannya di sini. Didatangi Pak? Didatangi sama bapak tirinya. Iya. Ini korban meninggal di mana Pak? Di sini atau di mana? Meninggal di rumah sakit. Iya. Kabarnya ditikam di daerah mana Pak? Bagaimana ditikam di badannya? Bukan badannya. Ya. Sebenarnya persoalan keluarga di mana sebenarnya itu dari bapak tiri sama ibu tiri, sehingga si bapak tiri ini mendatangi anaknya itu untuk melihat. Ketemulah sama si anak tirinya ini, si Dandi namanya ya, si Dandi, sehingga ada percecokan komunikasi mungkin tidak diterima oleh bapaknya ini yang sekarang sementara kita kejar. Adapun motif penikaman masih dalam penyelidikan polisi dan hingga kini pelaku masih dalam pengejaran aparat kepolisian Polsek Mamajang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yosfit melaporkan. Miris ya melihat pertikaian yang kemudian mengorbankan salah satu orang yang notabene masih kerabat dekat gitu ya. Nah ini salah satunya juga terjadi di Bantaeng, di mana sesosok jasad siswi SMP dimutilasi ditemukan warga di Sungai Bianglo, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya ini korban meninggalkan rumah sejak 1 September lalu dan tidak pernah pulang. Warga yang tinggal dekat pemandian Ere Merasa di Sungai Bianglo, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan penemuan jasad perempuan. Kondisi jasad sangat mengenaskan, di mana kedua kaki korban terpisah dari tubuh dan bagian kepala sudah menyisakan tengkorak. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Makassar untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Sementara kasusnya kini ditangani Satreskrim Polres Bantaeng. Jasad tersebut kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi sesuai dengan persetujuan dari pihak keluarga. Setelah otopsi, kita masih menunggu dari pihak rumah sakit kapan otopsi dan hasil seperti apa. Tentu dari saat itu kita dapat titik terang terkait penyebab daripada kematian tersebut. Korban diketahui berumur 16 tahun, warga Ere Merasa, Kabupaten Bantaeng, dan masih duduk di bangku Madrasah Sanawiyah. Menurut keluarga, korban meninggalkan rumah pada 1 September 2022 lalu dan tidak pernah pulang hingga dinyatakan menghilang.
Selanjutnya pemirsa sedang asik bersama sang kekasih seorang pemuda diringkus tim Narko 10 Satres Narkoba Polresta Kendari di salah satu kamar hotel. Dan dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebanyak 2 paket narkotika seberat 7,15 gram. Seorang pemuda di kota Kendari diringkus tim Narko 10 Satres Narkoba Polresta Kendari bersama kekasihnya di dalam sebuah kamar hotel. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebanyak 2 paket narkoba seberat 7,15 gram. Dari pengakuannya, pelaku sudah 2 kali mengedarkan narkoba. Pelaku mendapat upah sebanyak 1 juta rupiah setelah mengedarkan narkoba sebanyak 10 gram sabu. Modus pelaku dalam mengedarkan narkoba dengan cara menempel paket sabu sesuai dengan pesanan melalui jaringan telepon. Selain menjadi pengedar, pelaku juga diketahui sebagai pengguna narkoba. Dia bersama seorang perempuan dengan TSK ini mengaku bahwa dia pacarnya. TSK ini dia pengedar atau apa ini Pak? Jadi mengedar dan memakai juga. Sudah 2 kali menerima paket dari lelaki KN dengan imbalan bahwa dia mendapat imbalan 1 juta rupiah setelah mengedarkan 10 paket 10 gram sabu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Ainus melaporkan. Sakit hati karena janji tidak ditepati, seorang pemuda di Labuan Batu, Sumatera Utara mengakhiri hidup temannya yang jasadnya ditemukan di Sungai Barumun, Kota Pinang. Ya, ternyata ini pelaku sakit hati karena korban janji akan memberikan imbalan uang namun tak kunjung datang setelah sebelumnya dibantu menggadaikan sepeda motor. Pemuda ini tak berkutik saat ditangkap polisi atas dugaan kasus pembunuhan Yogi Putra Pratama yang jasadnya mengapung di Sungai Barumun, Kota Pinang. HR merupakan teman korban. Pelaku tega mengakhiri hidup korban lantaran sakit hati. Sebelumnya korban meminta bantuan pelaku untuk menggadaikan sepeda motor dan menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp500.000. Namun setelah pelaku membantu, korban ingkar janji. Pelaku tak menerima imbalan uang dan mendapatkan perkataan yang membuat sakit hati. Lalu pelaku dan korban terlibat cekcok hingga perkelahian karena takut pelaku menjeburkan korban yang tak berdaya ke sungai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sesuai dengan kesepakatan mereka awalnya, korban ini meminta tolong kepada tersangka untuk mencarikan tempat penggadian sepeda motor. Dari hasil penggadian sepeda motor itu, maka tadinya korban berjanji kepada tersangka akan memberikan uang sebesar Rp500.000. Tapi setelah terjadi atau setelah digadikan sepeda motor ini, korban ingkar akan janjinya dan tidak memberikan, malah memberikan makian kata-kata yang tidak sepantasnya pada korban yang akhirnya menimbulkan sakit hati dari korban. Sebelumnya warga dikejutkan dengan penemuan mayat laki-laki mengapung di Sungai Barumun, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuh Batu Selatan. Korban pertama kali ditemukan warga yang tengah mencari ikan di sungai. Korban bernama Yogi Putra Pratama, warga dusun Simpang 4 Cikampak, Desa Aik Batu, Kecamatan Torgamba. 5 hari meninggalkan rumah, korban yang tak pandai berenang ditemukan tewas mengapung di Sungai Barumun. Baik, Anda jangan kemana-mana karena usai jeda lapor polisi masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lain. Tetaplah di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. sampaikan.